Ini adalah peti mati zaman purba. Fosil atau kerangka manusianya tidak ditemukan karena di sini tanahnya selalu subur ya, tingkat keasaman tanahnya terlalu tinggi, jadi tidak bisa mengawetkan tulang. Jadi tulangnya hancur, yang tersisa di dalam peti kubur batu hanya bekal kuburnya saja. Terus ditutup lagi dengan batu ya, cuma tutupnya ini hilang ya, dicuri oleh orang. Jadi yang tutup peti kubur batu ini tidak ada. Ya. Jadi ini perlu ketahui ya adanya bahwa posisi peti kubur batunya memang di bawah tanah ya. Jadi bukan di atas permukaan tanah, tapi memang di bawah tanah. Kalau sekarang kan petinya dari kayu jati ya. Kalau ini memang dari batu, karena dulu mereka memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia ya. Jenis batuannya adalah batuan siram yang mereka pakai untuk sebagai tempat penguburan. Ini yang pertama. Kelompok tadi ya, kelompok tadi di bawah kita dulu ya. Ibu. Peti kubur batu ini berfungsi sebagai tempat ladang kubur ya, atau tempat untuk menyimpan mayat. Jadi pada masa prasejarah dulu ya, orang yang meninggal itu mayatnya dimasukkan ke dalam peti kubur batu ini. Jadi selain mayat yang dimasukkan juga barang ada ya, dipakainya tempat untuk nyuci ya, tempat nyuci sama jembatan kayu. Itu mana gitu? Tapi yang Tangerang saya Jakarta. masih ada ya. Ya, Oh Tangerang. Pagi mah Tangerang kan pagi Tangerang Selatan. Subur 4 hari jenah. Oh, 4 hari besok yang ini pulang. jenis Oh, besok batuan dan hari itu posisinya Tangerang sampai kami. sekarang masih asli, belum dirubah, belum diganti ya. Ini basisnya swastika ya, seperti lambang tadi ya. Ketika sini ini Dari sisi kanannya itu keluar. tadi pagi ya. Dan sampai sekarang memang belum dirubah ya posisinya. Pas studi tour teh model kayak gini nih, tantangan sejarah. Ini sudah berhampir Wisata Jaro Getunda. Ya, yang sudah lagi sekarang kan larang ya. Mm-mm. Ada emang kalau untuk sejarah bermanfaat sih. ada lagi yang mau ditanyakan seperti Ya. ini. Kalau sudah cukup, kita Taman Kubur Lestari, inilah yang dinamakan peti kubur batu. Yang mana peti kubur batu ini terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap itu tipis. Dan peti kubur batu ini merupakan identifikasi awal peninggalan zaman batu besar megalitikum yang digunakan sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Cara orang menguburkan menyimpan mayat berbeda-beda. Ada yang di dalam peti kubur batu, ada yang disimpan di dalam sarkofagus, ada juga yang disimpan dikuburkan di dalam waruga. Dengan temuan peti kubur batu ini salah satu tempat untuk menyimpan menguburkan mayat pada masa itu. Yang mana jenis batuannya andesit berbentuk sirap itu tipis. Ini panjangnya 190 cm dengan panjang 190 cm. Ada indikasi manusia purba, manusia prasejarah yang ada di Lestari ini seukuran orang manusia yang sedang atau kecil atau orang-orang Asia. Sementara manusia besar yang tinggi itu ada pada masa Meganthropus paleojapanicus yang ditemukan di Sangiran dan Trinil, Jawa Tengah. Itu mungkin ada pernah dengar ini. Trinil, Sangiran. Nah, sementara Lestari ini
dengan temuan Purban ini salah satu tempat untuk penguburan penyimpanan Parmasai. Ada yang tanyakan tentang ini? Barangkali mau tanyakan, boleh? Ya. Oke, terima kasih deh. Waktu proses penggalian, baik penggalian pertama tahun 1972 maupun pada penggalian total tahun 1975, kami garis bawahi di situs Taman Purbakaswari ini belum ditemukan fosil atau tulang belulang manusia. Satu alasannya, yang pertama, lokasi ini belum semua tergali. Dari luas 7.000 baru 2.500. Yang kedua, ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena Cipari ini keasaman tanahnya tinggi. Dengan keasaman tanah yang tinggi, sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Sehingga tulangnya tetap habis, tapi dengan ditemukannya benda, alat-alat menunjukkan pernah adanya peradaban kehidupan manusia. Cukup, kalau cukup kita ke atas sana. Oke. Oke, untuk mengikuti. Sekarang berada di salah satu cagar budaya peninggalan zaman batu modal yang dinamakan Batu Temugelang. Alhamdulillah, lokasi ini yang dinamakan Batu Temugelang. Yang mana Batu Temugelang dengan batu yang berkesinambungan. Yang mana Batu Temugelang ini digunakan manusia pada masa prasejarah untuk tempat berkumpul bermusyawarah. Ternyata cara bermusyawarah sudah ada sejak masa lalu dan masa prasejarah. Sama hidup manusia ini sudah menetap dan sudah maju ke modern, salah satunya yang mengenal cara berkumpul bermusyawarah. Yang namanya hidup berkelompok pasti ada yang disuarakan atau pimpinannya. Dan kalau kita sambungkan dengan kehidupan masa sekarang, sekarang ada di dalam satu sekolah, dalam satu kelas itu pasti ada KM-nya. Dulu juga itu berkelompok ada yang fungsinya, ada dua kaji. Dari bawah ini tempat ini yang dinamakan Batu Temugelang, tempat yang melingkar digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah pada masa itu. Sebab manusia di sini sudah menetap hingga Ramadan lagi 33 binaan. Sedangkan batu tinggi besar yang ada di atas sana itu yang dinamakan batu menhir. Jadi batu menhir adalah batu tiga kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi berbukit, difungsikan untuk pemujaan, menghasilkan kepercayaan animisme, percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, dan itu nanti percaya terhadap dua kebetulan yang ada pada masa prasejarah atau praaksara khususnya yang ada di situs Taman Purbakaswari ini. Ada sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai sejarah kepurbakaan yang ada di situs Taman Purbakaswari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur ini yang telah menjembatani ada untuk mengunjungi situs Taman Purbakaswari ini.